Email kan ya Mbak, Gmail. Sudah. Oke. Ya, PPT saya sudah muncul adik-adik? Sudah ya? Ya, terima kasih. Baik, kita mulai. Jadi hari ini kita akan membahas tentang patofisiologi sistem endokrin ya. Mungkin sudah dibaca adik-adik sekalian. Jadi sistem endokrin ini berkaitan dengan hormon gitu ya. Jadi sebelum kita ke gangguan, sedikit kita mengingat kembali tentang sistem endokrin. Sistem endokrin ini merupakan salah satu sistem koordinasi ya yang mengatur tubuh kita. Tetapi dia juga bekerja sama dengan sistem koordinasi utama di dalam tubuh yaitu sistem syaraf. Ya, jadi sistem koordinasi utamanya adalah syaraf, kemudian sistem keduanya adalah sistem endokrin ini, gitu ya. Jadi mereka berdua, sistem syaraf dan sistem endokrin ini akan saling berkoordinasi untuk mengatur segala fungsi dan aktivitas di dalam tubuh kita. Waktu anatomi fisiologi kita sudah membahas semuanya, ada mulai dari kelenjar-kelenjar yang besar ya, seperti hipotalamus, hipofisis, lalu juga ada kelenjar-kelenjar di bawahnya yang di luar otak, itu ada kelenjar tiroid, paratiroid, kelenjar timus, kemudian ada juga adrenal, kemudian ada kelenjar pankreas, lalu ada kelenjar pada sistem reproduksi, itu ada ovarium dan juga testis gitu ya. Nah, bentuk-bentuk pengendalian dari sistem endokrin ini dikerjakan oleh hormon, sehingga kelenjar endokrin ini untuk bisa berfungsi dia harus menghasilkan hormon terlebih dahulu. Nah, hormon ini merupakan cairan adik-adik yang dihasilkan kelenjar endokrin lalu diabsorpsi ke dalam aliran darah. Kemudian akan dibawa oleh aliran darah tersebut menuju ke sel targetnya apa. Jadi setiap hormon itu punya sel target masing-masing ya, beda-beda tempat gitu. Misalnya estrogen ya, estrogen itu kan dihasilkan oleh kelenjar ovarium. Nah, dia punya sel-sel target misalnya di daerah uterus, di daerah saluran reproduksi, di daerah mungkin kelenjar mame begitu ya. Jadi setiap hormon itu punya target masing-masing. Dan di dalam sel target itu ada reseptor hormonnya ya di bagian membrannya. Tergantung hormon ini apakah hormon lipid atau hormon amina atau protein. Jadi kalau jenis hormon protein itu reseptornya ada di membran sel, sedangkan kalau hormon lipid atau steroid itu reseptornya ada di dalam sel, yaitu di sitoplasma. Karakteristik dari kelenjar endokrin dan hormon ini kalau kelenjar endokrin sendiri tidak punya saluran ya, jadi dia langsung melepaskan cairan hormon tersebut ke dalam saluran sirkulasi langsung di darah. Kemudian biasanya disekresikan tidak hanya satu saja ya, jadi satu kelenjar bisa menghasilkan 2-3 jenis hormon. Kemudian konsentrasi hormon ini di dalam darah biasanya cenderung sedikit ya, karena keperluannya sedikit saja sudah bisa mengaktifkan fungsi dari tubuh kita. Gitu. Hormon sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya memacu ya. Jadi dulu di Anfisman sudah. Jadi kita dengan adanya hormon ini dia akan memicu berbagai aktivitas terutama di sel-sel targetnya. Nah, kemudian hormon ini sifatnya seperti protein ya, adik-adik. Dia merupakan zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, tetapi berpengaruh terhadap aktivitas tubuh yang sangat besar ya, sebagai fungsinya yaitu sistem koordinasi tadi. Nah, ini salah satu contohnya ya dari kelenjar
endokrin yang paling besar, yaitu hipotalamus, letaknya di otak tengah bagian dalam. Nah, hipotalamus ini biasanya dia berhubungan dengan sistem syaraf, bahwa misalnya ada stimulus dari luar, maka syaraf akan memberitahu hipotalamus untuk melepaskan yang namanya hormon pelepas atau releasing hormon, ya. Biasanya nanti hormonnya itu belakangnya ada RH-RH-nya, ya, releasing hormon. Nah, kemudian dari hipotalamus nanti dia ke hipofisis. Di sini hipofisis itu ada yang anterior bagian depan dan posterior yaitu bagian belakang. Nanti dari hipofisis anterior dan posterior ini akan dihasilkan hormon yang akan menstimulasi atau menghambat, ya. Jadi bisa menstimulasi, bisa menghambat pelepasan dari hormon-hormon di bawahnya, yaitu di kelenjar bagian bawah di luar otak, ya, misalnya di tiroid dan seterusnya, itu semuanya dikendalikan oleh hipotalamus dan hipofisis ini. Jadi kalau ada gangguan di hipofisis, nah itu akan berpengaruh sekali pada kelenjar-kelenjar di bawahnya, seperti itu. Ini contohnya untuk pengaturan sekresi hormon, ya, pada misalnya di tiroid, ya, sistem kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid itu kan letaknya di tenggorokan kita, ya. Dia menghasilkan hormon tiroksin, ya. Tapi pelepasannya itu diatur oleh hipotalamus, begitu. Dengan hipotalamus ini melepaskan TRH atau thyroid releasing hormone. Nanti dari hipotalamus, thyroid releasing hormone ini masuk ke dalam kelenjar hipofisis, yaitu bagian anterior, di mana nanti bagian anterior hipofisis ini akan melepaskan TSH, yaitu thyroid stimulating hormone. Nanti TSH masuk ke dalam darah, kemudian diarahkan ke kelenjar tiroid. Nah, nanti kelenjar tiroid ini distimulus untuk bisa melepaskan hormon tiroksin. Jadi seperti itu. Sama seperti misalnya yang di sebelahnya, ya, ini pada hormon reproduksi. Sama, walaupun di kelenjarnya testis dan ovarium letaknya jauh di sana gitu, ya, di bawah, tetapi pengaturannya juga sama seperti tiroid, yaitu di hipotalamus juga. Nah, tetapi hipotalamus ini melepaskan bukan TRH, tapi GnRH. GnRH itu gonadotropin releasing hormone. Kita bisa lihat di sini. Yang sama adalah huruf belakangnya RH, ya. Di sini juga RH. RH itu artinya releasing hormone, hormon pelepas. Gitu. Nanti GnRH ini akan dilepaskan masuk ke sama hipofisis, ya. Hipofisis kemudian menghasilkan LH dan FSH. Ini juga hipofisis anterior, ya. Nanti hipofisis anterior menghasilkan luteinizing hormone atau LH dan FSH atau follicular stimulating hormone. Keduanya akan masuk ke sistem sirkulasi darah, kemudian masuk menuju ke organ targetnya, yaitu kelenjar testis dan juga ovarium. Kalau dia sampai ke testis, maka akan menghasilkan hormon testosteron. Seperti itu, adik-adik, ya. Kemudian kita juga mengenal adanya umpan balik positif dan negatif. Kalau umpan balik positif dan negatif itu berarti ada pengaturan di mana suatu hormon itu kemudian dia tinggi, misalnya di sini testosteron tinggi. Kalau sudah tinggi maka sudah tidak dibutuhkan lagi, kan? Berarti dia akan memberikan feedback negatif kepada hipotalamus untuk menghentikan adanya stimulasi sehingga nanti testosteron kembali seimbang, gitu, ya. Jadi kerjanya dari sistem endokrin ini homeostasis, ya, atau menyeimbangkan fungsi tubuh kita. Kalau ada peningkatan, maka dia akan menyeimbangkan, diturunkan, seperti itu. Jadi jangan khawatir apabila kita kelebihan, kecuali ada gangguan seperti genetik, begitu, ya. Nah, ini bisa saja terjadi hormon kita berlebihan di dalam tubuh. Beberapa aktivitas yang diatur ini banyak sekali, ya, adik-adik, tergantung dari kelenjar-kelenjar yang dihasilkan, seperti itu, ya, mulai dari pelepasan hormon pelepas ini hipotalamus. Nomor 2 adalah hipofisis. Untuk pertumbuhan, growth hormone juga hipofisis. Metabolisme ini dikerjakan kelenjar tiroid. Reproduksi oleh kelenjar ovarium dan testis, ya. Laktasi ini oleh kelenjar mame, ya. Kemudian pengaturan tekanan darah ini adalah dari kelenjar adrenal, ya. Pencernaan, distribusi nutrisi ini kelenjar pankreas yang menghasilkan insulin, sistem kekebalan tubuh, keseimbangan elektrolit, penyimpanan kalsium, adaptasi dengan perubahan lingkungan. Jadi banyak sekali fungsi daripada hormon.
Untuk yang ini sudah saya jelaskan tadi ya, umpan balik negatif itu apabila suatu hormon meningkat, maka dia akan membuat suatu sistem di mana dia akan menghambat atau menginhibisi kelenjar bagian atas untuk menstop ya, menstop produksi. Itu negatif. Tapi kalau yang positif dia dipicu terus-menerus karena kebutuhannya yang terus-menerus seperti itu. Kemudian kita masuk ke gangguan sistem endokrin ya. Jenis dari gangguan sistem endokrin itu yang pertama adalah gangguan primer. Nah, gangguan primer ini berhubungan dengan konsentrasi hormon ya. Jadi suatu penyakit ini bisa terjadi karena kelebihan hormon ataupun kekurangan hormon. Yang kedua adalah gangguan pada reseptornya. Jadi kalau yang tadi itu hormon lebih atau kurang, kalau yang ini reseptornya itu tidak bisa istilahnya menerima atau merespon ya adanya hormon tadi ya. Contohnya pada diabetes mellitus tipe 2 itu kan hormonnya ada ya, insulin ada ya, tidak kurang. Tetapi yang bermasalah di sini adalah reseptor insulinnya yang tidak bisa mengenali insulin sehingga juga terjadi gangguan gitu ya. Ini juga ada dicontohkan pada reseptor LDL, dia tidak bisa merespon LDL sehingga terjadi peningkatan kolesterol. Jadi seperti itu. Jadi gangguan endokrin secara umum dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah dari jumlah hormonnya, ya bisa lebih bisa kurang. Atau yang kedua adalah dari reseptor hormon sendiri. Itu bisa menanggapi atau tidak. Jadi secara umum seperti itu. Nah, untuk penanganan gangguan endokrin ini adik-adik, karena dia penyakitnya adalah yang pertama tadi kekurangan dan kelebihan hormon, maka untuk pengobatannya kalau kekurangan berarti kita harus menyuntikkan hormon yang kurang tadi ya. Misalnya ini defisiensi diobati dengan mengganti hormon yang kurang tadi. Sedangkan kalau kelebihan ini diobati bisa dengan pengangkatan atau pembedahan organ yang mengalami kelebihan, misalnya hipertiroid ya. Hipertiroid itu kan ada pembengkakan pada kelenjar tiroid dan produksi tiroksinnya itu tinggi. Sehingga untuk bisa menanganinya harus dilakukan pembedahan dan pengangkatan kelenjar tiroidnya. Baik, saya akan gangguan kelenjar hipofisis ya yang pertama. Jadi the master of gland ini, kelenjar hipofisis yang mengatur menstimulasi pelepasan dari kelenjar-kelenjar di bawahnya, ini sangat fatal sekali ya Dede kalau misalnya terjadi gangguan. Kenapa? Karena hampir semua pengaturan hormon itu dilakukan oleh hipofisis ini, gitu ya. Nah, gangguan yang pertama adalah insufisiensi hipofisis gitu ya. Nah, apa itu insufisiensi hipofisis? Jadi penurunan kadar hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis itu. Ya. Apa penyebabnya? Ini bisa terjadi karena respon patologis seperti adanya tumor hipofisis ya, adanya tumor di dalam kelenjar hipofisis itu sendiri. Nah, ini menyebabkan sel-sel hipofisis rusak begitu, sehingga hormon-hormonnya tidak bisa diproduksi dengan baik. Kemudian ada lagi gangguan lain selain tumor, penyebabnya juga ada trombosis vaskular. Trombosis vaskular itu adalah pembekuan darah di daerah hipofisis ini tadi, ya. Pembekuan darah tersebut menyebabkan oksigen itu tidak bisa sampai ke sel-sel hipofisis, akibatnya sama sel-sel hipofisis nantinya akan nekrosis atau mati, ya, lama-kelamaan mati sehingga tidak bisa memproduksi hormon hipofisis dengan baik, gitu ya. Kemudian adanya juga penyakit granulomatosa infiltrasi. Ini juga kerusakan pada hipofisis ya adik-adik, yaitu kerusakan jaringan pada sel-sel hipofisis dan bersifat autoimun biasanya ya. Ini penderita autoimun kan kita tahu dia membentuk antibodi yang menyerang tubuh kita sendiri ya, karena salahnya pengenalan dari sel-sel imun, dan ini juga bisa terjadi di hipofisis. Kalau dia terjadi autoimun maka bisa menimbulkan insufisiensi hipofisis atau kekurangan hormon hipofisis. Kalau pada anak-anak, ya ini kekurangan hormon hipofisis dia akan menyebabkan kekurangan
pertumbuhan atau gangguan pertumbuhan ya, misalnya dwarfism atau kita sebutnya cebol begitu ya. Ini kalau terjadi pada anak-anak. Kalau dia masuk ke usia pubertas, maka tidak lagi di pertumbuhan tetapi di perkembangan ya, yaitu di reproduksinya dia mengalami gangguan. Misalnya tanda-tanda seksual sekunder tidak berkembang seperti itu ya. Kemudian infertilitas ya, atau tidak subur ya, seperti itu. Kalau untuk usia dewasa di sini, karena sudah dewasa itu sudah melewati masa pertumbuhan, jadi insufisiensi hipofisis ini tidak mengganggu pertumbuhannya, tetapi manifestasinya itu bisa timbul seperti misalkan kepekaan yang luar biasa terhadap hormon-hormon ya, misalnya insulin gitu ya. Jadi terlalu sensitif ya. Jadi bisa saja dia mengalami hipoglikemi, kemudian saat puasa, kemudian penurunan libido atau terjadi impotensi juga bisa. Bisa kemana-mana adik-adik, karena kan ya hipofisis ini saya cerita di awal tadi dia bisa mengkoordinir semua kelenjar-kelenjar di bawahnya gitu ya. Jadi termasuk juga kelenjar reproduksi, kelenjar tiroid, semuanya pasti akan terganggu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, gangguan kedua dari hipofisis. Kalau tadi penurunan, sekarang terjadi peningkatan produksi kelenjar hipofisis ya. Hormonnya ini berlebihan gitu diproduksinya, dilepaskannya. Nah, akibatnya berarti kebalikannya. Kalau pada anak-anak bisa mengalami gigantisme karena peningkatan growth hormone ya. Karena growth hormone itu banyak diproduksi memang di hipofisis gitu ya. Kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya ini juga sama seperti insufisiensi, yaitu tumor ya. Cuma berbedanya tadi kalau tumor yang awal itu mungkin pada masa-masa stadium akhir gitu ya, karena sudah kerusakan jaringan sudah banyak. Tapi kalau yang ini, yang peningkatan produksi kelenjar hipofisis itu pada saat tumor ini baru awal ya. Kenapa baru awal ya? Karena proliferasinya pada saat itu kan tinggi-tingginya gitu ya. Jadi sel-sel hipofisis ini akan digenjot untuk bisa aktif gitu. Karena dia menjadi tumor, maka dia butuh makan banyak dan beraktivitas juga tidak wajar. Pembelahan sel juga sangat tinggi gitu. Jadi aktivitasnya justru meningkat sekali pada awal terjadinya tumor ini gitu ya. Jadi adik-adik paham ya, bisa dibedakan antara tumor yang menyebabkan peningkatan hormon hipofisis, yang satu lagi adalah insufisiensi atau penurunan hormon hipofisis seperti itu. Kemudian pada anak-anak tadi tentu ada gangguan pertumbuhan ya, pertumbuhannya tidak terkendali atau gigantisme. Sedangkan pada usia dewasa ini jika pertumbuhannya sudah selesai, yang terjadi adalah penebalan tulang ya. Juga terjadi pembentukan tubuh yang tidak wajar besar gitu ya. Tapi beda kalau yang dia anak-anak dia jadi gede gitu aja. Tapi kalau yang sudah dewasa ini namanya beda, namanya akromegali. Akromegali itu penebalan tulang-tulang, jaringan tulang lunak, sehingga dia terlihat tulang-tulangnya itu besar-besar seperti itu ya. Tulang-tulang tangannya besar gitu, sehingga tidak bentuknya itu tidak sesuai, tidak normal begitu ya, besar-besar tulangnya. Seperti itu. Ada bahkan bentuk tangannya itu berbentuk segi empat ya, saking besarnya tulang seperti membentuk balok seperti itu ya. Kemudian kakinya juga besar dan lebar. Biasanya peningkatan ini tulang akromegali ini terjadi di tangan dan kakinya. Jadi seperti itu kalau pada dewasa. Nah, yang kedua ini adalah gangguan kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal itu di mana letaknya? Mungkin masih ingat semuanya ya, di atas ginjal gitu ya. Ginjal kita kan ada dua seperti ini. Nah, bagian atasnya itu ada topinya adik-adik ya. Topinya ini adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar endokrin juga karena dia menghasilkan hormon. Hormon apa saja yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal? Ada 3 kelompok. Yang pertama adalah glukokortikoid. Ini meliputi kortikosteroid, kemudian kortisol dan kortison. Yang kortisol ini hormon yang paling utama. Kemudian yang kedua
adalah jenis hormon mineralokortikoid ya, yaitu aldosteron ya. Lalu yang ketiga gonadokortikoid. Ini dia menghasilkan hormon seksual ya, seperti estrogen dan kebanyakan androgen ya. Lalu ada juga yang menghasilkan estrogen tetapi tidak sebanyak ovarium gitu. Nah, gangguannya adalah yang pertama untuk kelenjar adrenal ini adalah sindrom Cushing. Sindrom Cushing ini gambarnya seperti ini ya, Adik-adik ya. Nah, bisa dilihat. Ya, nanti kita bahas ya seperti apa ciri khas dari orang yang menderita sindrom Cushing ini. Sindrom Cushing ini merupakan suatu keadaan di mana ya diakibatkan oleh efek gabungan peningkatan kadar glukokortikoid dalam darah yang menetap. Ya, jadi glukokortikoid ini kan merupakan salah satu jenis hormon di adrenal ini ya, yaitu ada kortisol, kortison, kemudian kortikosterol atau kortikosteroid ya. Ini. Jadi meningkat glukokortikoidnya. Nah, efeknya apa? Glukokortikoid itu efeknya ke glukosa darah ya, kandungan glukosa darah. Nah, efek katabolik dan anti-anabolik pada protein menyebabkan penurunan kemampuan sel-sel pembentuk protein untuk mensintesis protein. Sebagai akibatnya adalah terjadinya kehilangan protein dari jaringan kulit, gitu. Gitu ya, Adik-adik. Nah, secara klinis kulit mereka mengalami atrofi atau penebalan-penebalan ini ya, bisa dilihat gambarnya atrofi. Kemudian walaupun menebal tapi dia mudah rusak ya. Seperti pada bagian abdominalnya ini ada stretch. Mungkin adik-adik pernah tahu stretch mark ya pada ibu melahirkan ya, yang baru melahirkan itu kan ada keriput-keriput di bagian perut. Nah, itu seperti itu sindrom Cushing ini adik-adik ya, karena kekurangan protein gitu, karena hormon ini kan fungsinya adalah untuk mengatur glukosa darah di dalam sel, kemudian secara umum juga mengatur metabolisme protein juga ya, jadi metabolisme glukosa dan protein. Kalau kelebihan maka glukosanya dibongkar tetapi proteinnya tidak bisa dioptimalkan dengan baik sehingga jaringan atau sel-sel akan kekurangan protein. Begitu. Kemudian selain itu juga luka ya, luka sembuh dengan lambat. Kalau terjadi luka tuh lama sembuhnya. Lalu ada ruptur pada selaput-selaput elastis pada kulit ya, yang menyebabkan regangan atau stretch tadi gitu. Nah, jadi jaringan elastinnya juga mengalami penurunan sebab jaringan elastin dan kolagen itu kan banyak mengandung protein gitu ya. Nah, di dalam sel-selnya sindrom Cushing ini gagal melakukan sintesis protein sehingga kekurangan protein. Kemudian otot mengalami atrofi dan menjadi lemah ya. Lalu penipisan dinding pembuluh darah dan melemahnya jaringan penyokong perivaskuler. Jadi pembuluh darahnya juga gampang ruptur begitu adik-adik. Sehingga mudah timbul luka memar ya, memar. Nah, tulangnya pun juga mudah rapuh dan menyebabkan keadaan osteoporosis ini ya. Pengobatan sindrom Cushing dapat dengan menggunakan adrenalektomi total. Jadi adrenalnya nanti diangkat begitu ya. Ektomi kan diangkat begitu. Supaya glukokortikoidnya ini tidak diproduksi dalam jumlah yang berlebihan tadi. Nah, selain itu diikuti pemberian kortisol dosis fisiologis atau dengan agen kimia yang mampu menghambat atau merusak sel-sel adrenal yang mensekresikan kortisol dengan jumlah yang berlebihan gitu ya. Jadi kan glukokortikoid itu ada 3 macam, ada kortisol, ada kortikosteroid, ada kortison ya. Nah, ini cirinya orang sindrom Cushing ya. Jadi kalau dari wajahnya ini terlihat moon face ya. Moon face itu seperti bulan wajahnya dan spesifik ya. Jadi bulat besar seperti itu. Kemudian pipinya juga bulat karena kan terjadi penebalan jaringan. Tetapi biasanya memerah, banyak memerah. Kemudian ini bagian perut ya, juga mengalami stretch ya. Ini juga bagian wajah ya. Nah, ini penebalan-penebalan. Nah, dan stretch-stretch ini, goresan-goresan di bagian kulitnya ini banyak sekali. Selain itu juga dia mengalami hiperglikemi, jadi peningkatan gula darah.
Lalu ada juga ini wajahnya memerah, ini juga spesifik ya selain moon phase tadi. Kemudian edema itu retensi cairan yang dia cairannya akan mudah keluar dari sel dan mengisi rongga-rongga tubuhnya, begitu ya. Itu disebut dengan edema. Kemudian kalau wanita ini biasanya amenore atau dia tidak mengalami masa menstruasi ya, jelasnya juga mempengaruhi kesuburan juga. Lalu hirsutisme. Hirsutisme ini adanya pertumbuhan rambut yang tidak wajar begitu ya, sangat lebat di bagian muka terutama. Lalu kulit bagian luar ya, kulit bagian luarnya tipis tetapi ada penebalan jaringan ya, walaupun tebel-tebel tapi bagian kulit luarnya itu tipis adik-adik. Lalu osteoporosis ya, mudah fraktur begitu. Kemudian petekia brucis atau petekia itu ada bintik-bintik merah seperti itu gitu. Itu ya yang mungkin. Nah, ini fat deposition ya, ada deposisi atau penumpukan lemak di bagian abdomen sehingga bagian perutnya terlihat membesar, tapi ada stretch nih ya, ada purple stretch gitu. Nah, yang kedua adalah aldosteronism ya. Kalau tadi punya 3 jenis hormon kan, kelenjar adrenal ya. Yang ini yang kedua adalah aldosteron. Untuk gangguannya disebut aldosteronism. Nah, ini keadaan klinis yang biasanya diakibatkan karena produksi aldosteronnya berlebihan, sama berlebihannya ya. Efek yang dari peningkatan aldosteron ini, keseimbangan elektrolit dan cairan tubuh itu terganggu adik-adik gitu. Akibatnya apa? Dengan adanya peningkatan keseimbangan elektrolit terganggu, di sini terjadi peningkatan reabsorpsi natrium gitu. Karena fungsinya dari aldosteron itu adalah untuk mengatur kadar air dan natrium ya, garam biasanya di dalam darah dan ginjal gitu. Nah, kalau aldosteronnya naik, maka terjadi peningkatan reabsorpsi natrium tubulus ginjal dan menyebabkan ekskresi kalium dan ion hidrogen gitu ya. Nah, konsekuensi kelebihan aldosteron yaitu retensi natrium. Jadi natrium itu seharusnya dikeluarkan lewat urin, maka ditahan ya. Retensi itu artinya ditahan. Ditahan di ginjal, akibatnya dia akan masuk lagi ke dalam aliran darah, nah menyebabkan terjadinya hipertensi ya, karena peningkatan natrium tadi. Sebab natrium itu kan sifatnya menyerap air ya secara fisik. Nah, sehingga di sini nanti akan meningkatkan volume dari cairan tubuh, volume darah, sehingga nanti terjadi peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Kemudian ada 2 jenis aldosteron, ada aldosteron primer, ini terjadi karena adanya tumor. Kemudian ada aldosteron sekunder yang timbul pada keadaan di mana terjadi penurunan tekanan arterial glomerulus ginjal ya. Ada gangguan pada ginjalnya sehingga terjadi peningkatan aldosteron pada adrenal dan juga peningkatan retensi natrium seperti itu. Pengobatannya dengan adrenalotomi sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi dia diangkat begitu kelenjar adrenalinnya supaya aldosteronnya tidak membludak ya di dalam tubuh gitu. Nah, ini beberapa gangguan aldosteron ternyata tidak hanya ke hipertensi tadi ya. Nah, ini kan banyak sekali. Saya bilangnya tadi ada pengaruh terutamanya di hipertensi karena ada retensi urin, retensi natrium. Natriumnya itu gagal dikeluarkan lewat urin tetapi ditahan di ginjal dan kembali lagi ke dalam darah. Akibatnya terjadi peningkatan tekanan darah begitu ya di sini. Nah, ini juga bisa menimbulkan adanya aterosklerosis, lalu peningkatan inflamasi. Kalau di ginjal ini di jantung ini menyebabkan berbagai penyakit jantung. Dengan adanya tekanan darah itu kan bisa ke jantung juga ya. Nah, peningkatan tekanan darah bisa meningkatkan miokardiak fibrosis ya, hipertrofi pada jantung, kemudian gangguan sistol-distolnya ya, detak jantung, kemudian aritmia. Ini ritme dari detak jantungnya bisa tidak teratur gitu ya. Lalu juga ke
Diabetes mellitus juga bisa ya, aldosteron yang tinggi bisa mereduksi insulin, sensitivitas insulin sel. Nah, sehingga juga bisa menimbulkan diabetes mellitus juga gitu. Kemudian peningkatan inflamasi pada pembuluh darah yang menyebabkan remodeling yaitu aterosklerosis. Lalu yang terakhir juga adanya gagal ginjal. Seperti itu ya. Jadi sangat serius sekali nih untuk peningkatan aldosteron ya atau aldosteronism. Ini perbedaan antara primary hyperaldosteronism primer dan sekunder. Kalau dilihat dari aldosteronnya ini sama-sama tinggi, tetapi kalau dilihat dari reninnya, ya renin itu penyeimbangnya aldosteron. Kalau yang primer itu rendah, normal atau rendah. Kalau yang secondary ini sama-sama tinggi. Nah, di sini renin ini fungsinya adalah untuk penyeimbang dari aldosteron gitu ya. Kalau dia ibaratnya feedback negatif ya. Jadi aldosteron tinggi harusnya nanti reninnya rendah. Seperti itu. Kalau yang di sini sih primary hyper aldosteronism ini masih bagus ya. Kalau yang secondary ini cukup buruk ini karena dua-duanya tinggi ya, sehingga tidak saling feedback negatif. Oke, kemudian ya, ini sama ya, jadi ada aldosteron dan renin yang dia fungsinya untuk hemostasis. Ya. Untuk patofisiologinya tadi sudah saya jelaskan, dengan adanya peningkatan aldosteron bisa terjadi retensi natrium, lalu terjadi hipertensi, dan ternyata juga tidak hanya hipertensi saja, bisa ke jantung, ke diabetes mellitus dan lain-lain. Lalu juga ada ini parastesiasis atau kelemahan otot ya, dan juga depresi pada tendon, kemudian juga gangguan pada ginjal, hipernatremia, ini peningkatan natrium gitu ya. Kemudian poliuri ini peningkatan kadar urin ya, artinya urinnya banyak ya. Kemudian polidipsi, ini gejalanya seperti diabetes mellitus ya, banyak pipis, banyak makan gitu. Nokturia ini berarti pipis yang sering di malam hari. Baik, kemudian ini sama. Nah, yang ketiga dari gangguan pada adrenal ya, yaitu kelebihan hormon androgen ya. Kelebihan hormon androgen ini ada satu gangguan yang disebut dengan hiperandrogenism, hirsutism, namanya hirsutisme. Ini biasanya terjadi pada wanita, Adik. Kemudian terjadi peningkatan androgen. Ya, androgen itu kan biasanya pada laki-laki yang paling banyak. Ini pada wanita kok banyak gitu ya. Ini gangguan juga sehingga ada pertumbuhan-pertumbuhan yang menyerupai laki-laki, yaitu peningkatan jumlah rambut pada daerah wajah ya, yang serupa seperti jambang gitu ya, atau semacam jambang ya. Nah, di sini juga di bagian leher itu jenggot ya, seperti itu. Nah, hirsutisme ini kelebihan pada wanita, bisa distribusinya paling banyak itu di wajah, tapi juga bisa terjadi di sekujur tubuh itu. Kemudian pengobatannya dari kelebihan androgen ini berkaitan dengan patologinya. Kalau dia karena jaringannya memang produksinya tinggi, berarti harus ada pengambilan jaringan adrenalin gitu, pengangkatan jaringan adrenalin. Nah, bila merupakan bagian dari sindrom Cushing, karena sindrom Cushing tadi kan bisa berakibat pada peningkatan semua hormon di dalam tubuh ya, di dalam tubuh, maka perbaikannya adalah pada kelenjar hipofisisnya, begitu. Pasien dengan hirsutisme sederhana atau idiopatik ini diberikan pengobatan, ada yang kontrasepsi oral untuk yang anti androgennya, kemudian ada kortikosteroid sintetik ya untuk penyeimbang dari peningkatan androgen, lalu spironolactron ini juga anti androgen dan anti androgen hormonal ya. Oke. Nah, kalau peningkatan jumlah
rambut itu kan selain hirsutisme, ini ada secara genetik, ini ada hipertrikosis ya. Ini juga peningkatan jumlah rambut, tapi secara genetik ini gangguannya. Kalau hirsutisme karena gangguan hormonal. Lalu ada virilisasi ya. Ini peningkatan hormon juga ya. Hiperandrogenik yang berefek biasanya pada area genital pada perempuan gitu ya. Kalau hirsutisme tadi kebanyakan pada wajah, area wajah. Ini gitu ya, karena kelebihan hormon androgen. Ini kaitannya hormon androgen bisa meningkatkan aktivitas folikel rambut ya, untuk bisa tumbuh lebih banyak. Ya. Nah, yang penyebab hirsutisme paling besar 75-85% itu karena peningkatan androgenik gitu ya. Lainnya bisa karena efek non androgenik dan juga idiopatik. Idiopatik itu belum diketahui jelas apa penyebabnya. Kalau androgenik ini bisa dari PCOD, ini berkaitan dengan kista ya, kista pada wanita. Itu berarti tumor pada reproduksi, misalnya uterus, di jaringan uterus atau di serviks, ini bisa menyebabkan peningkatan androgenik ya. Sindrom Cushing juga bisa menyebabkan itu ya, tapi 0,0 sampai 1%. Tumor pada area androgenik itu juga bisa menyebabkan. Kemudian hiperprolaktinemia, ini berkaitan kalau pada ibu menyusui ya. Kalau yang non androgenik itu karena akromegali. Akromegali itu tadi pertumbuhan yang penebalan jaringan tulang ya. Ini berkaitan dengan gangguan hipofisis juga ini ya. Kemudian chronic skin problem, gangguan kulit yang kronis ya, ini yang di luar androgen penyebabnya dari. Kemudian yang obat-obatan juga bisa ya. Lalu ini tumor pada jaringan androgen, atau seperti pada ovarian tumor, adrenal tumor, ACTH secreting tumor gitu ya. Nah, sepertinya mau habis adik-adik untuk waktunya. Nanti kita mulai lagi sebentar lagi ya.